terdakwa Ferdi Sambo SH KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat, cepat woi, kau tembak." Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Ya. Tapi kita kembali fokus kepada cuplikan-cuplikan sidang mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini. Ini perjalanan masih panjang, sidang kasus Ferdi Sambo ini baru sidang perdana, pembacaan dakwaan. Kalau kita lihat paling tidak hari ini, yaitu kemudian terdakwa Barada Eliezer, kemudian digelar pada pagi hari tadi, tapi yang menarik adalah berbeda dengan hari kemarin, ini dia. Banyak sekali karangan bunga kalau kita lihat di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Isinya adalah, narasinya adalah memberikan dukungan dan juga semangat kepada Barada Eliezer untuk kemudian mengungkap jelas kasus ini. Kami belum bisa pastikan apakah yang mengirim ini dari pihak keluarga, kemudian sejawat, sesama di Brimob, atau tim kuasa hukumnya. Tapi ini deretan karangan bunga ini baru kami perhatikan hari ini muncul ya. Tetap semangat saudara, tetap semangat Icat. Icat ini panggilan dari Barada Richard Eliezer. Susah senang akan selalu gitu bersama. Tuhan memberkati dan juga beberapa narasi-narasi semangat, termasuk juga pada saat ini dia, pada saat Barada Eliezer kemudian akan memasuki ruang persidangan, banyak sekali teriakan-teriakan sebenarnya kalau bisa harusnya kita bisa gambarkan juga malam hari ini, teriakan-teriakan untuk menyemangati Barada Eliezer untuk kemudian menggelar sidang perdananya hari ini. Ya, kalau kita lihat hari ini Barada Eliezer kemudian menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dengan mengenakan pakaian hitam dan juga putih. Tapi kalau kita lihat pada persidangan pertama kemarin yang kemudian dikhususkan untuk 4 terdakwa, Ferdi Sambo CS ini nampak berbeda karena kita lihat Ferdi Sambo datang mengenakan batik dan juga mencuri perhatian. Kita coba simak bersama, ini merupakan kehadiran Ferdi Sambo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikawal ketat dengan mengenakan batik dengan rompi, ada nomornya tertera 01 seperti itu, memasuki ruang sidang. Kemarin relatif cukup lama ya, karena dari pagi sampai dengan malam hari sejumlah terdakwa dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang mencengangkan adalah ketika jadwalnya hanya pembacaan dakwaan, tapi di hari yang sama dari tim kuasa hukum menyampaikan eksepsi atau nota keberatan. Bahkan JPU mempertanyakan, kan masih ada waktu harusnya digunakan di lain hari. Tapi kenapa hari ini langsung dibacakan? Bahkan Majelis Hakim juga menanggapi hal tersebut. Tadinya JPU meminta diberi waktu 1 minggu sampai Senin depan. Tetapi keputusan Majelis Hakim dikasih waktu sampai hari Kamis esok. Apakah ditanggapi nota keberatannya atau kalau tidak ada respon dari JPU akan dilewati dan langsung masuk ke putusan selah. Ya, ini yang menarik juga kalau misalnya kita bandingkan dengan sidang yang terjadi hari ini dengan terdakwa Barada Eliezer, begitu ya, tidak ada nota keberatan yang disampaikan ataupun eksepsi yang disampaikan. Termasuk juga kalau kemarin cukup panjang karena tidak hanya terdakwa Ferdi Sambo saja, tapi kita juga simak juga ada terdakwa Kuat Ma'ruf, kemudian juga ada terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ricky Rizal. Ini terekam kamera karena semua mata jelas melihat proses persidangan ini. Kuat Ma'ruf terlihat apakah ini respons mengantuk karena terlalu lama mendengarkan pembacaan dakwaan. Sempat rekam ya ketika live hampir di seluruh TV nasional. Ya, ini juga kemudian sempat menjadi perbincangan juga. Yang menarik itu tadi ya, kita melihat jelas perbedaan antara sidang pertama dan juga kemudian sidang kedua pada hari ini, di mana hari pertama kali kita dengarkan eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Ferdi Sambo, tapi tidak demikian dengan hari ini. Hari ini ada pernyataan maaf yang keluar langsung dari terdakwa Bribka Ricky Rizal, kemudian ada juga dari Baradae. Tepatnya ini sepertinya dari Barada Eliezer. Coba kita dengarkan bersama, ada ucapan permintaan maaf seperti itu. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan duka cinta yang mendalam atas meninggalnya rekan saya Yosua. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan Yang Mulia.
Amin, amin. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Ya, kalau kita lihat tadi sudah dengar bagaimana kemudian pernyataan permohonan maaf tidak hanya dari Ricky Rizal saja, tapi juga dari Barada Eliezer yang kemudian sempat meneteskan air mata juga, meminta permohonan maaf secara tulus kepada pihak keluarga dari Brigadir Joshua. Tadi kita juga lihat Baradae didampingi oleh pengacaranya itu Roni Talapesi, tapi malam hari ini kemudian sang pengacara hadir di meja catatan demokrasi. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, Bang Roni Talapesi. Selamat malam Mbak Aya, selamat malam Mas Andro. Dan juga sudah hadir ada Bu Irma Huta Barat dari Civil Society Indonesia. Selamat malam Bu. Selamat malam. Terima Sehat, kasih Inang? sudah diundang. Sehat, Nah, sehat. harus sehat. panggilnya Inang Irma. Ngawal terus ini dari awal sampai dengan saat ini. Kami juga menghadirkan ada praktisi hukum, Bang Utuh Hasibuan. Selamat malam Bang Utuh. Selamat malam. Senang rasanya bisa bertemu malam ini. Pengalaman Apalagi kami tunggu Bang. Karena sepertinya pengalaman Abang mengawal sidang-sidang kasus bombastis sudah banyak. Nah, Kalau ini dulu dia. saya di Nanti TV kita itu, coba lihat sekarang saya di bagaimana. luar. Jadi. Dulu Jessica Bang, berbulan-bulan Dulu kita kawal. Jessica, ya. Sekarang Sambu Bang ya. Betul. Kemudian kami juga menghadirkan Bang Edi Hasibuan, Ketua Umum Lemkapi. Selamat malam Bang Edi, Horas Bang. Selamat malam Horas ya. Banyak teman di sini. Ya. Baik, kita mau langsung ke Bang Roni Talapesi. Bang Roni, hari ini Baradae menjalani sidang relatif cukup singkat dibandingkan kemarin karena nanti kita akan menunggu saksi-saksi yang akan dihadirkan. Tapi untuk hari ini dengan posisi seorang justice kolaborator kemudian yang tadi ada permohonan maaf sambil meneteskan air mata. Apa tanggapan Anda mengenai pembacaan dakwaan? Ya, terima kasih Mas Andro. Tadi proses persidangan agenda dakwaan berjalan lancar. Kemudian disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada beberapa catatan memang untuk penasihat hukum, tapi kami melihat bahwa ini merupakan bagian dari materi perkara. Tapi kalau dalam dakwaan ini kan kita perhatikan adalah formil. Menurut kami tidak ada hal substansial, sehingga kami melihat bahwa dakwaannya sudah jelas, cermat, dan lengkap. Tapi mengenai materialnya ada beberapa catatan. Kemudian kami tadi sempat berdiskusi dulu sebelum mengambilkan keputusan bagaimana, apakah kita mengajukan eksepsi atau tidak. Akhirnya tim pengacara bersama klien saya, kami Richard Eliezer, memutuskan untuk tidak mengajukan nota keberatan atau pledoi, eksepsi. Nah itu disampaikan kan. Nah kemudian kita pikir bahwa nanti terkait agenda berikutnya adalah pembuktian. Nanti kita lihat saksi-saksinya seperti apa. Kemudian juga kan kita mempersiapkan saksi juga. Saya pikir itulah sebenarnya poin terpenting dalam proses ini. Ya. Nah nanti juga kan kita akan menyampaikan pledoi. Nah, Bang juga, Roni, tapi kan yang menarik sebenarnya memang kemudian bukan suatu kewajiban eksepsi ini ya, tapi yang menarik mengapa kemudian dari pihak kuasa hukum memutuskan untuk tidak menyampaikan eksepsi, nota keberatan, menerima semua dakwaan artinya? ya saya kan memperhatikan sidang dari kemarin, majelis hakim menyampaikan bahwa asas peradilan cepat, murah dan sederhana. Ya. Kami berpatokan terhadap itu juga. Jadi kami berpikir bahwa agar proses penegakan hukum ini berjalan cepat, kami menyampaikan bahwa kami minta langsung ke agenda pembuktian. Agenda pembuktian, tadi kami sudah mohonkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menyampaikan bahwa nanti ada pertimbangan, kita tunggu Selasa minggu depan. Berarti Jadi tidak ada yang seperti itu. menyangkal sama sekali ya, termasuk iming-iming uang, hadiah, iPhone. Menurut kami itu kan nanti bagian pembuktiannya. Kami ada beberapa poin penting juga yang bagian dari strategi tim pengacara. Tetapi menurut kami kalau sekarang terlalu dini untuk kita menyampaikan secara terbuka kemudian masuk kepada pokok perkara ya. Mungkin setiap pengacara mempunyai style yang berbeda-beda ya.
Tetapi kami mempunyai juga strategi yang berbeda dengan yang lainnya. Ya kami melihat bahwa pembuktian itu nanti kita uji di persidangan. Karena kan yang disampaikan kan bahwa ada yang berkembang ini disampaikan oleh klaim pengacaranya Ferdi Sambo dan Ferdi Sambo bahwa hajar, tembak. Ini kan membentuk opini yang menurut saya belum masuk ke dalam agenda pembuktian, tetapi sudah membuat suatu narasi baru yang melihat bahwa, tetapi kemarin kami langsung bantah bahwa perintahnya itu bukan perintah hajar, tetapi adalah perintah tembak. Dari mana? Kita melihat rangkaian peristiwa pidana ini, kalau teman-teman memperhatikan, juga sudah disampaikan dalam dakwaan yang kemarin juga, bahwa Ricky Rizal itu sudah menerima perintah sebelumnya di Rumah Saguling. Kemudian saudara RR ini memanggil klien saya, naik ke lantai 3 dan klien saya jelas di situ adalah perintah tembak dan perintah bunuh. Nah di sini yang perlu kita garis bawahi ya. Tidak ada diksi hajar sama sekali? Tidak ada. Akankah ada saksi yang menguatkan kalau soal itu? Seandainya diksi yang seperti itu menurut saya dalam keadaan emosi, kemudian dalam keadaan marah, mengucapkan kata hajar itu sangat tidak bisa dinalar buat kami tim pengacara. Tidak seperti yang situasi yang disampaikan oleh saudara Ferdi Sambo. Tapi dalam dakwaan disebutkan 3-4 kali Baradae menembak. Ya, fakta itu, perbuatan itu tidak kita menyangkal. Betul, klien saya menembak yang pertama. Tetapi kita harus melihat sebabnya dan akibatnya kan. Nanti kita buktikan di persidangan. Nah, relasi kuasa ini kan sangat kuat. Tingkat Barada itu paling bawah ya. Kalau ke brigade itu aja 5 tingkat. Barada 2 itu paling bawah loh. Nanti kita tunjukkan nanti ke persidangan supaya publik melihat betapa jauhnya Barada 2 sampai ke Jenderal Bintang 2. Jadi biar publik melihat bahwa relasi kuasa itu sangat kuat. Pertama itu, kedua, klien saya ini baru bergabung. Dia bukan polisi biasa, dia adalah Brimob. Mempunyai kebiasaan yang selalu siap, tidak ada kata tidak siap. Karena dilatih seperti itu. Tapi nanti kita sampaikanlah di persidangan. Ya. Ya, yang menarik itu Bang Edi, kalau kemudian kita lihat relasi kekuasaan itu tadi ya, relasi kemudian jabatan itu tadi. Apakah betul kemudian seorang Barada tingkat 2 hanya bisa mengatakan siap saja dengan segala perintah jenderal? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya dari sidang-sidang yang sudah dilaksanakan, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Baradae ya, artinya memang itulah mungkin yang keadaan yang sebenarnya di lapangan. Cuman memang kalau kita lihat apakah bisa membantah atau menolak perintah sangat bisa. Kenapa? Karena memang tidak semua perintah itu harus dilaksanakan. Ada istilah di kepolisian namanya Satya Prabu. Artinya setia kepada pimpinan dan negara. Artinya kalau salah ada dalam menafsirkan, maka banyaklah seperti yang ada saat ini akan banyak korban. Kenapa demikian? Salah menafsirkan. Karena setia kepada pimpinan dan negara. Jangan sampai setia kepada ada perintah kemudian dilaksanakan, tapi padahal itu adalah salah perintahnya. Meskipun juga kalau kita lihat kan Baradae kan berasal dari Brimob ya. Kita tahu juga Brimob ini memang semi militer lah ya. Bahwa memang kalau ada relasi kuasa ini ya jawabannya memang hanya siap saja begitu. Ya, tapi sebetulnya inilah karena mungkin pengaruh jabatan mungkin ya. Tetapi kalau kita lihat ke belakang adalah ini tentunya memang kita bersyukur. Baradae belakangan dia membantah. Semua pengakuan pertama kemudian disampaikan bahwasanya pengakuan yang benar adalah dia melakukan penembakan itu karena tekanan, ya. Itu harus bisa ditafsirkan ya. Bagaimana sebetulnya? Mungkin dari pengakuan pertama mungkin agak berbeda dengan pengakuan terakhir. Tapi tidak apa-apa. Yang penting saat ini dia sudah mengakui perbuatannya. Kemudian dia melakukan tembakan atau perbuatan itu karena tekanan, karena dipaksa. Kan ada di situ disampaikan bahwasanya, "Woi, tembak." Kan gitu ya. Artinya tidak ada pilihan pada situ sama dia. Jadi kalau terjadi seperti ini, maka nanti saya kira nanti ini kan terjadi ada penafsiran hakim, ada keyakinan hakim. Apakah memang betul-betul Baradae memang melakukan itu karena terpaksa atau tekanan atau tidak? Nanti kalimatnya seperti ini, Bang Edi. Ya. Dalam dakwaan itu Baradae mengatakan bahwa sebenarnya saya ini kan cuma anggota, tidak bisa sama sekali untuk menolak perintah jenderal. Kan gapnya jauh sekali ya. Ya bisa saja pengakuan seperti itu, tapi lagi-lagi adalah sebetulnya sangat bisa jika Baradae bisa melakukan menolak perintah itu.
Namun demikian, makanya memang kadang-kadang susah. Dalam situasi tertentu misalnya, dia tidak bisa melakukan penolakan. Kenapa? Karena tekanan. Bisa dibayangkan dia adalah seorang beradae ya, pangkatnya jauh sekali dengan Kadipropam ya, pangkatnya Irjen ya. Pertama mungkin dia tidak tidak bisa menolak. Saya adalah seorang anggota biasa, kemudian berpangkat brigadir beradae ya, kemudian diperintah oleh seorang jenderal ya. Pada saat itu karena situasi yang membuat dia mau tidak mau harus melakukan. Artinya teori relasi kuasa itu nyata? Ya, bisa saja pada saat kejadian ya. Tetapi kita bersyukur. Belakangan kan dia makan membantah bahwasanya apa yang dilakukannya pertama itu tidak sesuai dengan kenyataan. Coba bisa dibayangkan kalau misalnya sampai waktu itu dia tidak pernah berubah pikiran, dia tidak berubah pengakuan, kasus ini akan sulit untuk diungkap. Tapi kita bersyukur dia mengungkapkan, dia mengaku bahwasanya dia melakukan itu karena tekanan. Tentu itu akan membuat suatu semakin jelas, semakin terang atas pengakuan daripada Bang Edi mengatakan ada poin tekanan. Apakah selama proses persidangan kan masih panjang ini, Bang? Ya, berjalan masih sidang baru, dari ya. Barada Eliezer ini. Ya. Menurut Anda akan adakah intervensi tersebut selama jalannya persidangan ini? Saya kira karena sudah di ranah peradilan. Saya kira inilah menjadi tugas kita semua, melakukan pengawasan. Ya, masyarakat saat ini bisa dibayangkan acara ini ditonton oleh jutaan masyarakat. Dan insya Allah kita sama-sama awasi. Yang penting kita mengharapkan ini berjalan fair, ya. Dan dari awal kalau kita lihat pelaksanaan sidang berjalan dengan fair ya, dan bisa disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Oke. Ya. Dan saya kira inilah menjadi benteng terakhir masyarakat akan melakukan pengawasan ya. Kemudian nanti kembali kepada hakim, kembali kepada hati nurani hakim. Apakah nanti hukuman apa yang akan diputuskan, divonis ya? Kita tunggu nanti seperti apa. Oke, kalau kita melihat bagaimana nanti proses persidangan akan berlangsung masih cukup panjang begitu ya. Kita juga ingin dengar dan juga minta beberapa catatan, analisanya dari yang juga berpengalaman. Bang Oto Hasibuan, usai jeda ya, sesaat lagi tetap bersama kami.